Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 pengantar akuntansi ingin mempresentasikan mengenai bab menyelesaikan siklus akuntansi. Saya dan saya isi Reski dari NPM akhiran 202. Perkenalkan, saya Nailul Izaulan Ramadhani dengan MPM terakhir 196. Maka nama saya Fatma Kusnandani dengan IPM di 50 130 117. Perkenalkan, nama saya Nahlia Matulhat dengan MPM akhiran 179. Untuk bab yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan tentang aliran informasi akuntansi. Proses penyesuaian akun dan penyusunan laporan keuangan dimulai dari neraca saldo belum disesuaikan untuk memastikan total debit sama dengan kredit, atau yang biasa kita sebut dengan balance. Selanjutnya dilakukan penyesuaian melalui kolom penyesuaian yang menunjukkan debit dan kredit secara seimbang. Hasil penyesuaian ini menghasilkan neraca saldo yang telah disesuaikan, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ini ada contoh spreadsheet akhir periode dan aliran data akuntansi untuk Net Solutions. Nah, itu untuk yang kolom bawah sendiri berwarna kuning itu menunjukkan laporan laba rugi. Next. Nah, pada kolom spreadsheet yang warna biru itu menunjukkan neraca. Untuk yang kolom berwarna kuning atas sendiri itu menunjukkan laporan ekuitas pemilik. Lampiran 1 menggambarkan aliran akun ke laporan keuangan, pendapatan dan beban ke laporan laba rugi, modal dan penarikan ke laporan ekuitas pemilik, serta aset dan liabilitas ke neraca. Laba bersih mengalir dari laba rugi ke ekuitas dan ekuitas akhir ke neraca. Lembar kerja ini tidak wajib, namun membantu akuntan melihat dampak penyesuaian, terutama yang berbasis estimasi. Untuk bab selanjutnya yaitu bab laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi pada Net Solutions. Selanjutnya ada laporan neraca. Lalu ada laporan ekuitas pemilik. Nah, laporan ekuitas pemilik diawali dengan saldo modal awal ditambah investasi, tambah dengan laba bersih, lalu dikurangi penarikan pemilik. Hasilnya adalah saldo akhir modal. Jika penarikan melebihi laba bersih atau ada rugi bersih, maka modal akan berkurang. Neraca disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan aset dan liabilitas diambil dari lembar kerja. Sedangkan ekuitas pemilik dari laporan ekuitas. Neraca terklasifikasi membagi pos menjadi beberapa subbagian. Subbagian neraca yang pertama ada aset, terbagi atas aset lancar, yaitu terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka, dan aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin, peralatan, yang umumnya disusutkan kecuali tanah. Untuk neraca yang kedua, yaitu kewajiban, terbagi atas kewajiban lancar, yaitu ada utang usaha, wesel, ada upah, bunga, pajak terutang, dan kewajiban jangka panjang. Contohnya ada hipotek. Lalu ada subbagian neraca yang ketiga ada ekuitas pemilik. Hak pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas dilaporkan bersama kewajiban. Sehingga rumusnya yaitu total liabilitas plus ekuitas sama dengan total aset. Baik, selanjutnya ada entry penutup atau jurnal penutup.
Nah, pengertian dari jurnal penutup sendiri ini apa sih? Jurnal penutup ini merupakan proses pemindahan saldo akun sementara yang dimana ada akun pendapatan, ada akun beban, dan prefer atau drawing ke akun permanen, yaitu modal. Tujuannya agar akun sementara punya saldo nol di awal periode berikutnya. Lalu untuk jurnal penutup di sini langkah-langkahnya yang pertama yaitu tutup akun pendapatan dan dipindahkan ke modal. Lalu yang kedua tutup akun beban, pindahkan ke modal. Ketiga hasilnya bisa laba atau rugi, ini nanti mempengaruhi modal pemilik. Dan yang keempat tutup akun prefer, lalu masuk ke kurangi modal. Dan ciri-ciri daripada jurnal penutup sendiri yang pertama dilakukan di akhir periode. Yang kedua, dicatat setelah adjusting entries. Yang ketiga, di buku besar, akun sementara jadi nol. Nah, ini contoh daripada buku besar yang di mana akun-akun sementara tadi menjadi nol. Yang pertama, akun seperti Fish Earned, Wage Expense, Rent Expense, Supplies Expense, Drawing, nol setelah ditutup. Lalu akun Cash, Account Receivable, Equipment, Account Payable, Capital masih ada saldo karena dipakai terus di periode periode yang baru. Berikutnya, ada contoh daripada jurnal penutup yang di mana akun sementara seperti pendapatan, lalu beban, prefer, saldonya menjadi nol supaya periode berikutnya mulai bersih lagi. Nah, untuk akun permanen seperti aset, kewajiban, modal, saldonya tetap terbawa sampai ke periode berikutnya. Nah, pada sub berikutnya saya akan membahas siklus akuntansi. Nah, pengertian daripada siklus akuntansi sendiri adalah rutinitas yang selalu berulang tiap periode. Jadi, bukan sekedar mencatat, tapi sebuah alur sistematis dari transaksi sehari-hari hingga laporan akhir tahun. Fungsinya yaitu yang pertama, menjamin laporan akurat dan sistematis. Yang kedua, memudahkan analisis keuangan. Dan yang ketiga, menyiapkan periode baru. Lalu ada 10 langkah siklus. Yang pertama, analisis dan jurnal transaksi. Yang kedua, posting ke buku besar. Yang ketiga, trial balance unadjusted. Yang keempat, analisis data penyesuaian. Yang kelima, worksheet. Ini sifatnya opsional ya teman-teman. Lalu yang keenam, ada jurnal dan posting adjusting entries. Yang ketujuh, just trial balance. Yang kedelapan, laporan keuangan. Yang kesembilan, closing entries. Yang kesepuluh, post-closing trial balance. Nah, setelah jurnal penutup selesai diposting, maka kita akan memasuki ke post-closing trial balance. Nah, post-closing trial balance di sini disusun setelah jurnal penutup diposting, lalu tujuannya untuk memastikan buku besar seimbang di awal periode baru. Isinya hanya akun permanen seperti aset, kewajiban, modal. Nah, akun sementara seperti pendapatan, beban, prefer tidak muncul lagi karena saldonya sudah nol. Jadi, angka-angka yang ada di post closing trial balance harus sama persis dengan yang ditampilkan di neraca akhir periode. Seperti contoh dari Net Solutions post closing trial balance sebelah kiri. Saya akan di suap ini, di suap ilustrasi siklus akuntansi, saya akan menjelaskan apa yang sudah eh, diajarkan sama eh, Fatma tadi. Ini contoh transaksi dari perusahaan Kelly Consulting. Selanjutnya, saya pertama akan membahas langkah pertama, menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal menggunakan sistem akuntansi entry ganda. Sebelum kita masuk ke entry jurnal, ada list bagian akun untuk Kelly Consulting terlebih dahulu. Masukkan entry jurnal, transaksi dianalisis dan di jurnal menggunakan langkah-langkah berikut.
Yang pertama, bacalah deskripsi transaksi dengan cermat untuk menentukan apakah satu aset, kewajiban, ekuitas pemilik, dan pendapatan, beban, atau akun penarikan terpengaruh. Untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah akun tersebut meningkat atau menurun. Yang ketiga, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan harus dicatat sebagai debit atau kredit, mengikuti aturan debit dan kredit. Data transaksi menggunakan entry journal. Ada contoh di sini dari dari eh, perusahaan Kelly Consulting. Di April 1, aset berikut diterima dari Kelly Pitney, uang tunai $13.100, piutang 3.000, perlengkapan 1.400, dan perlengkapan kantor $12.500. Semua ditaruh kredit dan uh, ditaruh debit dan kredit ditaruh di kapital. Yang langkah kedua ada posting transaksi ke buku besar. Transaksi yang dicatat dalam jurnal diposting ke akun-akun dalam buku besar. Debit dan kredit untuk setiap entry jurnal diposting ke akun-akun sesuai urutan munculnya dalam jurnal. Di buku besar, entry jurnal diposting ke akun-akun menggunakan 4 langkah berikut. Yang pertama, tanggal dimasukkan di kolom tanggal akun, jumlah tersebut dimasukkan kolom debit atau kredit akun. Yang ketiga, nomor halaman jurnal dimasukkan ke kolom referensi posting. Dan langkah terakhir, nomor rekening dimasukkan ke dalam kolom referensi posting atau postref di jurnal. Langkah ketiga adalah menyiapkan raca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Raca saldo yang belum disesuaikan disusun untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam catatan debit dan kredit ke buku besar. Raca saldo hanya menunjukkan bahwa debit dan kredit sama. Namun bukti ini berharga karena kesalahan seringkali memengaruhi kesetaraan debit dan kredit. Jika kedua total raca saldo tidak sama, telah terjadi kesalahan yang harus ditemukan dan diperbaiki. Ini contoh raca saldo Kelly Consulting yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Yang langkah keempat ada merakit dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disusun, akun-akun tersebut harus diperbarui. 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pembaruan meliputi beban dibayar muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus dibayar, dan beban yang masih harus dibayar. Selain itu, beban penyusutan harus dicatat untuk aset tetap selain tanah. Bisa dilihat itu data yang sudah diambil dari Kelly Consulting. Langkah kelima yang opsional, mempersiapkan lembar kerja akhir periode yang bersifat opsional. Meskipun lembar kerja akhir periode tidak diwajibkan, lembar kerja ini berguna untuk menunjukkan aliran informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Selain itu, lembar kerja akhir periode berguna untuk menganalisis dampak penyesuaian yang diusulkan terhadap laporan keuangan. Ini contoh lembar kerja akhir. Yang keenam ada perjunalan dan pembukuan entry penyesuaian. Berdasarkan data penyesuaian yang ditunjukkan pada langkah merakit dan menganalisis data penyesuaian, entry penyesuaian untuk Kelly Consulting disusun seperti yang ditunjukkan di gambar. Setiap entry penyesuaian mengaruhi setidaknya satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Penjelasan untuk setiap penyesuaian, termasuk perhitungan apapun, biasanya disertakan dalam setiap entry penyesuaian. Yang ketujuh ada menyiapkan raca saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian di jurnal diposting raca saldo di jurnal dan diposting raca saldo yang disesuaikan disusun untuk memverifikasi kesetaraan total saldo debit dan kredit. Ini adalah langkah terakhir sebelum menyusun laporan keuangan. Yang ke-8 menyiapkan laporan keuangan. Hasil terpenting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi disusun terlebih dahulu, diikuti oleh laporan ekuitas pemilik dan kemudian neraca. Laporan ini dapat disusun langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan, lembar kerja akhir periode atau buku besar. Ini contoh laporan laba rugi, ekuitas pemilik.
dan neraca. Langkah 9, penjualan dan pembukaan entry penutup. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam bab ini, dua entry penutup diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kedua entry penutup tersebut adalah sebagai berikut. Entry penutup 1, debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya. Kredit setiap akun beban sebesar saldonya, dan kredit pendapatan bersih atau debit kerugian bersih akun modal pemilik. Entry penutup 2, debit akun modal pemilik sebesar saldo akun penarikan dan kredit akun penarikan. Ini entry penutupnya. Setelah entry penutup diposting, buku besar Kelly Salting memiliki karakteristik sebagai berikut. Saldo Kelly Pitney modal sebesar $2.300 sesuai dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan ekuitas pemilik dan neraca. Akun pendapatan, beban, dan penarikan akan memiliki saldo 0. Entry penutupan biasanya ditandai dalam buku besar sebagai closing atau penutup. Langkah 10 ada menyiapkan neraca saldo pasca penutupan. Neraca saldo setelah penutupan disusun setelah entry penutup diposting. Tujuan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memverifikasi bahwa buku besar seimbang pada awal periode berikutnya. Baik, masuki di subbab selanjutnya yaitu tahun anggaran atau fiscal year. Baik, di bab selanjutnya. Oke. Pengertian dari tahun anggaran sendiri atau fiscal year ini merupakan periode akuntansi 12 bulan penuh yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Lalu, tidak selalu sama dengan tahun kalender. Seperti contoh 1 Januari sampai 31 Desember. Tidak selalu sama ya, teman-teman. Nah, jenis tahun anggaran. Yang pertama ada calendar year, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu banyak dipakai karena mengikuti tahun kalender biasa, contohnya perusahaan jasa kecil. Yang kedua, natural business year. Berakhir pada saat aktivitas bisnis terendah atau low season. Lalu tujuannya yaitu laporan keuangan lebih wajar karena sudah melewati musim ramai. Contohnya, perusahaan retail tutup buku setelah liburan akhir tahun. Biasanya sih 31 Januari. Lalu, tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, menentukan periode resmi pelaporan keuangan tahunan. Yang kedua, memberikan waktu yang tepat untuk evaluasi kinerja keuangan. Yang ketiga, menghindari laporan yang menyesatkan akibat musiman atau seasonal business. Nah, ini sebagai contoh dari fiscal year atau tahun anggaran. Sebelah kiri bisa kalian lihat. Yang pertama, Zinga, fiscal year berakhir 31 Desember. Ini masuk kepada jenis calendar year. Yang kedua, ada Walmart and Target, fiscal year berakhir 31 Januari. Ini masuk dalam kategori jenis yang natural business year karena setelah musim liburan. Baik, sebab selanjutnya ialah analisa dan interpretasi kondisi keuangan. Interpretasi kondisi keuangan sendiri dibagi menjadi dua metode, yakni modal kerja dan rasio lancar. Kedua metode ini sama-sama menggambarkan besar kisah aset lancar setelah digunakan untuk membayar seluruh kewajiban pada suatu periode. Perbedaan yang paling mencolok di antara kedua metode ini ialah rumusnya. Modal kerja dihitung dengan mengurangi aset lancar dengan utang lancar, sedangkan rasio lancar dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan utang lancar. Langkah-langkah secara bertahap untuk menyusun laporan kerja akhir periode. Langkah pertama ialah masukkan akun serta saldo pada neraca saldo. Kedua, ialah masukkan akun serta saldo pada jurnal penyesuaian. Langkah ketiga, operasikan saldo dan tulis pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Next. Langkah selanjutnya ialah tambahkan akun dan saldo pada laporan laba rugi. Next. Langkah kelima, operasikan saldo dan tulis di kolom neraca jalur. Langkah terakhir, jumlahkan seluruh saldo pada akun debit dan kredit pada masing-masing laporan laba rugi dan neraca jalur. Seperti pada tabel tersebut. Sebab terakhir ialah entry pembalik yang merupakan jurnal yang dicatat setelah berakhirnya suatu periode pencatatan keuangan. Penggunaan entry pembalik merupakan opsional.
Namun pada suatu ketika, entry ini dapat menghindari terjadinya kesalahan pencatatan pada periode berikutnya. Seperti pada kasus di mana sistem akuntansi terkomputerisasi yang menggunakan cara standar dalam memproses transaksi rutin. Berikut merupakan contoh entry pembalik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Atas lebih dan kurangnya kata-kata dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.